Di tengah Pulau Jawa, di dataran subur Kedu, berdiri sebuah mahakarya yang membuat dunia terpesona. Candi Borobudur, monumen Buddha terbesar di dunia ini bukan hanya sekadar bangunan batu, melainkan sebuah buku raksasa yang menyimpan kisah spiritual, pengetahuan leluhur, hingga kejayaan peradaban Nusantara. Borobudur dibangun pada masa dinasti Sheth sekitar abad ke-8 hingga ke-9. Dinasti Shailendra dikenal sebagai penguasa yang sangat mendukung perkembangan agama Buddha Mahayana. Melalui Borobudur, mereka tidak hanya membangun tempat suci, tetapi juga simbol spiritual, pendidikan, sekaligus legitimasi kekuasaan. Candi ini terdiri dari jutaan batu andesit yang dipahat, dipotong, lalu disusun sedemikian rupa tanpa menggunakan semen. Setiap batu saling mengunci dengan presisi tinggi, menunjukkan kecanggihan teknik arsitektur Jawa kuno. Bayangkan, di era tanpa mesin modern, ribuan pekerja, pemahat, dan pemikir mampu menciptakan bangunan setinggi 35 meter. Dengan luas dasar lebih dari 1 hektar. Secara arsitektur, Borobudur berbentuk mandala raksasa, lambang kosmos dalam filsafat Buddha. Candi ini memiliki 9 tingkat, 6 berbentuk bujur sangkar di bagian bawah, 3 berbentuk lingkaran di atas, dan puncaknya berupa stupa besar. Dari bawah ke atas, setiap tingkatan melambangkan perjalanan spiritual manusia. Kama datu dunia keinginan, rupa datu dunia bentuk, dan arupa datu dunia tanpa bentuk. Pendakian fisik ke puncak candi seolah merepresentasikan pendakian jiwa menuju nirwana. Relief Borobudur berjumlah lebih dari 2.600 panel, menjadikannya koleksi relief terbesar di dunia. Setiap panel adalah cerita, mulai dari kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa kuno, seperti bertani, berdagang, hingga berlayar, hingga kisah-kisah Jataka yang menceritakan kehidupan Sang Buddha sebelum mencapai pencerahan. Relief ini bukan hanya karya seni, melainkan juga kitab ajaran moral, hukum sebab akibat, dan filosofi kehidupan. Selain itu, terdapat lebih dari 500 arca Buddha dalam berbagai mudra atau sikap tangan yang masing-masing memiliki makna spiritual. Stupa-stupa di tingkat atas, terutama stupa utama di puncak, melambangkan kesempurnaan dan puncak pencerahan. Saat matahari terbit atau terbenam, sinarnya yang jatuh di antara stupa menciptakan suasana sakral yang tak tergantikan. Namun, perjalanan Borobudur tidak selalu mulus. Setelah abad ke-14, pengaruh Hindu-Buddha mulai melemah di Jawa, digantikan oleh berkembangnya Islam. Perlahan, Borobudur ditinggalkan. Abu letusan Gunung Merapi dan rimba lebat menelan candi ini. Bagi masyarakat sekitar, Borobudur hanyalah bukit batu yang penuh misteri. Hingga pada tahun 1814, Gubernur Jenderal Inggris di Jawa Thomas Stamford Raffles mendengar kabar tentang bukit aneh tersebut. Ia lalu mengutus insinyur Belanda H.C. Cornelius untuk menyingkap hutan yang menutupi candi. Pekerjaan besar dilakukan. Pohon ditebang, tanah digali, batu dibersihkan. Perlahan, wujud Borobudur yang megah tersingkap kembali ke dunia. Meski ditemukan kembali, Borobudur mengalami masa-masa sulit. Banyak batu hilang, dicuri, atau dipindahkan ke luar negeri. Bahkan, bagian dari arca dan relief dijadikan koleksi pribadi bangsawan Eropa. Baru pada abad ke-20, perhatian serius diberikan. Pemerintah Hindia Belanda melakukan restorasi awal, tetapi teknologi saat itu belum cukup. Puncaknya, pada tahun 1973 hingga 1983, pemerintah Indonesia bersama UNESCO melaksanakan proyek pemugaran besar-besaran. Ribuan batu dibongkar, diperbaiki, diberi fondasi baru yang lebih kokoh, lalu disusun kembali. Teknologi modern digunakan untuk melindungi Borobudur dari kerusakan akibat air dan gempa. Proyek ini berhasil menyelamatkan Borobudur dari kehancuran. Dan pada tahun 1991, UNESCO menetapkannya sebagai situs warisan dunia. Kini, Borobudur bukan hanya objek wisata, tetapi juga pusat spiritual. Setiap tahun, ribuan umat Buddha dari seluruh dunia datang merayakan Hari Raya Waisak. Mereka menyalakan lampion, berdoa, dan bermeditasi di bawah sinar bulan purnama, menciptakan pemandangan yang magis
dan penuh kedamaian. Borobudur juga menjadi simbol kebanggaan Indonesia. Ia menunjukkan kepada dunia bahwa nenek moyang kita memiliki peradaban yang maju, penuh kebijaksanaan, dan mampu menciptakan karya abadi. Setiap batu Borobudur adalah saksi bisu tentang kejayaan masa lalu, sekaligus pengingat untuk menjaga warisan ini bagi generasi mendatang. Menaiki Borobudur bukan sekadar perjalanan wisata, tetapi sebuah renungan hidup. Dari kaki candi hingga puncaknya, kita diajak memahami bahwa kehidupan manusia penuh tantangan. Namun, ada jalan menuju ketenangan dan kebijaksanaan. Borobudur adalah pengingat bahwa sejatinya manusia selalu mencari kedamaian dan pencerahan. Jika kamu suka kisah sejarah mendalam seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Mari bersama-sama kita lestarikan warisan Nusantara dan terus belajar dari kebijaksanaan masa lalu.